Fitnah Al-Quran aja setiap hari kerjanya. Kenapa? Silakan. Saya sampean Bang Idris. Oke, apakah Anda percaya bahwasanya Yakub? Iya. Oke, lalu kenapa Anda memfitnah bahwa turunan dari Ismail jadi nabi? Loh, yang memfitnah siapa? Oke, Saya. apakah Anda percaya ada nabi dari keturunan Ismail? Iya. Nah, itu Sejarahnya udah ada. fitnah itu. Apakah Anda percaya ada nabi dari keturunan Ismail? Kalau sejarahnya yang saya baca iya. Sedangkan Al-Quran mengatakan yang jadi nabi itu adalah keturunan Ishak dan Yakub. Kalau masalah itu saya nggak tahu Bang. Maksudnya Nah, saya makanya itu saya bilang kerja kalian saya. memfitnah Al-Quran. Kan sudah saya bilang kan, orang Muslim itu dalilnya bukan Quran, tapi bukan Al-Quran, tetapi Al-Congor. Bentar dulu. Anda kok tahu kalau itu adalah sebuah fitnahan? Oke. Apakah Anda tahu ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasanya yang menjadi nabi, dipilih jadi nabi itu adalah turunan Ismail, turunan Ishak dan Yakub? Kalau saya Bang, sebagai orang Islam Jangan yang kalau membaca dan Anda nggak Al-Quran pernah- kan nggak percaya Al-Quran kan mereka ini. Bukan nggak percaya. Bukan begini Bang ya, begini Bang. Bukanlah fitnah, bukanlah sebuah ejekan kalau saya bilang orang Islam itu tidak pernah membaca Al-Quran. Orang Islam itu membaca huruf Arab. Kerjaan orang Islam itu kalau misalnya buka Al-Quran yang dibaca itu huruf hijaiyah. Alif ba ta saja masuk surga. Itu yang dikerjakan orang-orang Islam, makanya tidak pernah tahu isinya. Coba, saya fitnah nggak ketika saya ngomong begitu Bang? Coba, ayo jujur, benar nggak orang Islam waktu buka Al-Quran yang dibaca huruf-huruf Arab langsung dapat pahala masuk surga? Betul nggak? Itu di dalam pikiran mereka, betul nggak? Kalau di hadis begitu. Nah, makanya orang Islam tidak tahu isi Al-Quran mengatakan bahwasanya yang menjadi para nabi itu adalah turunan Ishak dan Yakub. Tetapi umat Muslim malah memfitnah yang jadi nabi turunan Ismail. Kalau Anda tidak percaya, saya akan bukakan satu ayat ya, supaya Anda mengerti isi Al-Quran Anda sendiri. Nih, surat Al-Ankabut ayat 27. Saya bukakan ya. Al-Ankabut 27. Kita bukakan kepada Bang Junet Firmansyah ya, supaya Bang Junet Firmansyah ini mengetahui kebenaran. Saya balikkan. Oke, nanti Bang Junet. Apakah ini ayat Al-Quran Bang Junet? Kurang jelas Bang. Kurang jelas gimana lagi nih? Surat Al-Ankabut ayat 27. Kelihatan? Oke. Coba Anda yang baca. Dan kami. Nggak jelas Bang. Coba dikatakan aja Bang. Oke, saya yang bacakan. Maklum lah ya, pantesan dia kalau baca Quran itu Injil kebenaran dibaca dia malah yang hadis kebenaran. Oke, saya bacakan. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Jadi yang dijadikan nabi itu dari keturunannya siapa?
Dari keturunan siapa? Dari keturunan siapa, Bang? Menseret. Saya ulangi lagi ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan daripada Yakub. Betul? Adakah di sini Ismail disebutkan? Enggak ada. Enggak ada. Lalu kenapa kalian main nabi-nabian? Makanya saya bilang, Slim, ayo Slim, jangan main nabi-nabian. Gimana kalian ini sukanya main nabi-nabian? Tidak boleh kalian main nabi-nabian karena akan menimbulkan kesesatan. Ya. Jadi Junaid Firmansyah, saya hanya mengatakan kebenaran begini Firmansyah. Bahwasanya garis keturunan itu dari keturunan Yakub. Dari situlah nanti menurunkan sang Mesias yaitu Yesus, jalan kebenaran dan hidup. Jadi Junaid Firmansyah, kalian ini harus mengikuti Yesus. Jangan mengikuti yang lain. Kalau mengikuti yang lain nanti kalian tersesat. Tuh udah dapat gift nyasar kan? Begitu Junaid ya. Senang dia, senyum dia. Senyum. Gimana Bang Junaid? Saya akan mengikuti sesuatu hal yang benar. Iya, kan tadi Dan saya tunjuk Bang Junaid. sebagai seorang Islam tidak pernah mencelah agama-agama lain. Saya pribadi. Bang Junaid, Begitu. apakah Tidak. saya mencela? Saya kan tidak mencela. Saya hanya mengatakan. Saya menjelaskan kepada Anda, saya sebagai Muslim, sebagai agama Islam, saya pribadi tidak pernah menjelek-jelekkan agama yang lain. Oke, apakah saya menjelek-jelekkan agama Islam? Tidak. Nah, justru saya di sini sedang mengatakan apa yang sesungguhnya diajarkan oleh agama Islam. Supaya kalian jangan main nabi-nabian. Kalian memfitnah ada Jadi nabi dari Bang turunan Edis, Ismail. Akhirnya kalian jadi sesat. Bang Edis menganggap Nabi Muhammad itu nggak ada. Begini, apakah di dalam Al-Quran ada keturunan Ismail yang jadi nabi? Kalau di ayat itu tidak ada, mungkin di ayat lain kenapa ada. kalian membuat nabi sendiri? Keturunan Ismail jadi nabi, berarti kalian ngarang sendiri, betul? Betul? Kok bisa bilang ngarang sendiri bagaimana? Loh, jadi menurut kan Anda, Nabi Al-Quran Muhammad tidak sudah ada. mengatakan bahwasanya dijadikan turunan Yakub menjadi nabi, betul? Tetapi kenapa kalian membuat nabi sendiri, yaitu nabi dari turunan Ismail? Karena enggak, bentar. Jadi menurut Anda itu Nabi Muhammad tidak ada. Baik, begini Bang, begini. Sebenarnya ya, ini rahasia yang banyak orang tidak tahu. Sebenarnya Bang, kalau Anda membaca Al-Quran, Muhammad itu sebenarnya bukan merujuk kepada yang Anda ceritakan, yang punya istri Aisyah, terus punya kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Itu Muhammad yang dikarang oleh hadis. Coba, kalau Anda membaca Al-Quran, Muhammad itu hanya disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Tidak banyak informasi tentang Muhammad. Dan tidak pernah Al-Quran menyebutkan Muhammad itu seorang yang satu, kerjanya tukang cium batu di Arab. Nggak ada. Tidak pernah sosok Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan memiliki kekuatan seksual setara 30 pria. Nggak ada. Sosok Muhammad yang dikenal oleh orang Islam itu adalah Muhammad
versi hadis, bukan Muhammad versi Al-Quran. Muhammad versi Al-Quran tidak pernah mengajarkan yang diajarkan oleh orang Islam. Enggak, kenapa ayat-ayat yang sampean pilih menurut saya itu, saya mendengar dari narasi Anda mulai kemarin tuh, ayat-ayat yang dipilih tuh ayat-ayat yang merujuk kepada keburukan, seakan-akan Nabi Muhammad itu adalah buruk gitu loh, Bang. Bang, Kan masih banyak hadis-hadis yang bilang lain. Muhammad Begini, Bang. buruk, Bang, Jadi sebentar, ahli sedikit hadis Bang. itu, Ini saya kasih tahu rahasianya. ahli hadis itu ada yang sahih, ada yang tidak. Karena ada yang memang sengaja ada agama lain untuk merusak agama Islam atau ingin merendahkan agama Islam, sehingga ada oknum-oknum tertentu untuk membuat hadis-hadis sehingga merujuk kepada seakan-akan Nabi Muhammad yang selama ini kita yakini adalah sebuah kebohongan belaka. Baik. Adalah sebuah orang Apakah yang menurut Anda mempunyai sifat keburukan. Oke, apakah menurut Anda orang-orang Kristen membuat hadis? Tidak. Oke, kalau begitu kenapa Anda katakan bahwasanya itu karangan orang-orang luar? Tidak, begini Bang. Bukan Sedikit orang Bang, luar, saya kasih tahu ya. orang- Ini statement saya ini. Coba Kenapa statement saya. agama Islam itu adalah mayoritas, Bang, bukan minoritas. Karena wajarlah orang yang membuat hadis-hadis itu adalah orang yang ingin memperanda agama kami atau ingin Oke. supaya kita Apakah Muhammad yang tukang cium batu di Arab itu buatan atau karangan orang non-Islam? itu adalah sebuah perintah, Bang. Yang ditanya apa? Yang dijawab apa? Begini loh, apakah sosok Muhammad yang kerjanya nyium batu di Arab itu sosok Muhammad yang dikarang-karang oleh orang Muslim atau non-Muslim? Bukan. Bukan apa? Ya bukan karangan dari orang-orang yang non-Muslim, Bang. Iya, lalu kenapa Anda membuat argumen-argumen hayalan? Tadi kan Anda bilang bahwasanya ada orang. Begini Bang, coba dengarkan ya, biar poin saya itu masuk. Begini ya, tidak pernah Al-Quran itu menggambarkan Muhammad itu sebagai sosok yang digambarkan di dalam hadis. Yang ada ayat gini Bang. Ini kemana ini wajah Anda ini? Kok saya enggak? Iya ya. Begini Bang. Jadi di dalam Al-Quran bedakan, ada Nabi, ada Muhammad. Nah, kalau sosok Nabi, inilah sosok yang dikarang oleh orang Islam. Inilah yang kerjanya misalnya ketemu dengan orang miskin, orang buta, mukanya masam. Siapa orang tersebut? Nah, itulah yang kalian karang-karang itu. Sesungguhnya nama Muhammad itu hanya disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Tetapi sosok Nabi di dalam Al-Quran itulah yang dikarang-karang umat Muslim sendiri. Karena umat Muslim membuat Nabi baru. Tidak semuanya, Bang. Karena tidak semua. Ya. Itu loh. Saya kasih tunjuk satu ayat. Ini ayat merujuk ke siapa ya? Sebentar. Saya kasih tunjuk sama Anda surat Abasa. Ayat yang pertama ya. Nih. Ini sebenarnya ayat ini tidak ada di sini kata Muhammad ini, tetapi memang ini adalah nabi yang orang Islam percayai. Nih. Dia dalam tanda kurung ya, ini sebenarnya Muhammadnya dalam tanda kurung. Dia bermuka masam dan berpaling. Siapa di sini dia ini? Nah, dia di sini adalah sosok nabi yang dikarang-karang oleh orang Islam. Ini dia bermuka masam dan berpaling. Siapa dia di sini?
Menurut Anda siapa? Menurut orang-orang Islam di sini katanya Muhammad. Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika ada orang buta dan miskin datang kepadanya. Tapi kalau ada orang kaya datang kepadanya, Muhammad langsung melayaninya. Gimana dia tidak tahu isi Qur'annya? Jadi Bang, begini sajalah. Intinya saya mau pesan kepada Anda begini. Yang membuat orang Islam itu adalah karena orang-orang Islam itu kerjanya memfitnah isi Qur'annya sendiri. Quran dipelintir-pelintir, difitnah, dibuat semau mereka. Apa? Saya ini Bang adalah seorang Kristen. Kenapa saya seorang Kristen? Karena saya sudah mempelajari Al-Quran dan juga sudah mempelajari Bible, Alkitab. Saya baca keduanya, saya pelajari dengan sungguh-sungguh. Kemudian saya simpulkan bahwasanya kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Begitu Bang. Ya, kalau menurut Anda agama Yesus adalah sebuah kebenaran menurut Anda, ya sudah laksanakan Bang. Iya, di sini kan saya memberikan kebenaran, Bang. Bukan Islam, karena ini bukan tugas Anda. Jadi tujuan Anda untuk membeberkan seakan-akan Islam adalah agama yang salah atau agama yang buruk, sedangkan Anda sendiri agama Kristen. Kalau memang sebuah agama Anda apa anda tidak boleh? Oke, sekarang saya tanya, apa tidak boleh seseorang menyampaikan kebenaran? Loh, bebas Bang. Ya Kalau bebas, anda kenapa Anda melarang? Jadi yang saya katakan begini Bang, saya ini berbagi informasi, saya ini berbagi membagikan kebenaran yang saya temukan, seperti itu. Nah, kalau Anda menerima kebenaran, puji syukur. Kalau Anda tidak menerima kebenaran, itu adalah hak Anda. Yang jelas tugas saya sudah saya sampaikan. Begitu ya? Oke? Oke, terima kasih ya Bang ya. Terima kasih Bang Junet. Ya, baik, saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya. Itu terserah kepada mereka. Yang jelas kita sampaikan saja ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Sabar teman-teman. Giman Gimul. Oke, Giman Gimul. Giman Gimul kayaknya dia sudah tidak di sini lagi. Kita kasih naik ada Willy. Oke, Willy juga sudah terpental ya. Ini banyak. Oke, kita refresh dulu saja ini apa ya. Apa ini saja? Hura Juniarman. Hura Juniarman. Silakan. Hura Juniarman, silakan nyalakan kamera Anda. Terpental. Ya. Kita bersihkan dulu ya. Banyak ini yang naik tapi sudah nyangkut nih teman-teman. Sebentar. Faruk, nggak ada Faruk. Faruk itu kerjanya mutranya sendiri aja, dia nggak percaya kok. Dibilang jika, kata dia jika. Ya ngomong jika itu Al-Quran, Peyang. Kemarin saya diskusi dengan dia. Saya ajukan Faruk jika, saya bilang. Terus dia marah, kok jika? Loh yang ngomong jika itu Quranmu, gimana? Ada-ada saja dia ya. Oke Imam, saya konfirmasi dulu ya Bang Imam ya. Apakah Anda ini seorang muslim Bang?
Pasti dong bang. Muslim. Oke. Kenapa orang Islam itu selalu memfitnah Al-Quran? Silakan. Silakan bang. Fitnahnya di mana bang? Oke, kita kasih lanjut yang tadi ya. Menurut Al-Quran, yang menjadi para nabi itu adalah dari keturunan Ishak, keturunan Yakub. Tetapi orang-orang Islam memfitnah bahwa yang menjadi nabi itu turunan Ismail. Itu aja dulu yang sederhana, yang simpel-simpel dulu. Nah, kenapa kalian memfitnah Al-Quran kalian sendiri? Silakan. Kalau dari Ismail itu dari Ibrahim, iya kan? Kan? Bang, coba simak ya, simak omongan saya. Yang menjadi para nabi menurut Al-Quran keturunan siapa? Keturunan Udin, keturunan Joko, atau keturunan Yakub? Keturunan Ishak dan Ismail. Mana ayatnya? Kalau di dalam Al-Quran ada enggak bang? Loh, ini makanya saya bilang kan udah terbukti kan kalian ini memfitnah Quran kalian sendiri. Coba gini loh, Imam, dengarkan sebentar Imam. Kamu tadi mengatakan bahwa yang menjadi para nabi itu keturunan Ismail, betul? Ishak juga. Oke, di mana ayatnya? Ada enggak bang di Al-Quran? Saya tanya abang. Gini, kamu ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Ada. Apakah kamu sudi membuka Al-Quranmu atau kamu sudah menganggap Al-Qurannya orang Islam kalau suruh buka Al-Quran tidak mau karena Al-Quran dianggapnya sampah. Nah, silakan. Enggak lah bang. Oh iya, memang di sini. Coba kita buktikan. Apakah kamu mau membuka Quranmu? Coba buka Quranmu. Buka yang ada arti apa enggak? Kalau nggak ada artinya gimana kamu bisa tahu apa itu isinya? Ada. Nah, silakan buka Quran surat Al-Ankabut ayat 27. Silakan. Quran Surat Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah keberapa bang? Surat Al-Ankabut itu surat yang sebentar, kita cari dulu sebentar di sini ya. Surat Al-Ankabut itu surat ke-29. 29. Ayat berapa tadi bang? Ayat 27. Silakan. Ayat 27. Oke. Ya. Bacakan. Ya. Saya bacakan artinya. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kami jadikan pada keturunannya kenabian dan kitab serta kami berikan kepadanya balasan di dunia. Oke. Sesungguhnya akhirat dia benar-benar termasuk orang yang soleh. Oke. Menurut ayat tersebut, siapa yang dijadikan, siapa yang keturunan siapa yang menjadi para nabi? Ishak dan Yakub. Nah, kenapa orang Islam memfitnah bahwa keturunan Ismail jadi nabi? Silakan. Fitnahnya di mana, Bang? Bullshit. Coba dibaca lagi. Baca lagi. Bang, atau bisa nggak dibalik? Bisa nggak balik kamera? Bisa? Bisa. Ah, coba arahin ke Quran. Arahin ke Quran. Saya paham. Oke, coba baca dulu di situ, Bang. Baca dulu di situ. Yang tadi baca dulu yang tadi. Saya paham, Bang, maksudnya. Cuman satu-satunya nabi yang berasal dari Ismail itu yaitu Nabi Muhammad. Ayatnya.
Isa. Ayatnya. Kalau dalam Al-Quran saya kurang tahu bang, ada apa tidak? Makanya saya bilang kerja kalian memfitnah Al-Quran. Bang, panduan kita kan bukan cuma Al-Quran bang, ada hadis. Iya, makanya saya bilang kalian ini kitab sucinya bukan Quran tapi hadis. Loh, kitab suci bang, kitab suci kita tuh. Sebentar, benar kalau kalian sanggup membuat ayat yang semisal Al-Quran ini, maka ajaklah jin korin, ajaklah setan. Akhirnya kalian membuat kitab tandingan yaitu hadis. Coba, menurut Al-Quran yang menjadi nabi itu keturunan siapa? Di dalam Al-Quran Ishak, Yakub. Oke, ada nggak keturunan Ismail jadi nabi dalam Al-Quran? Ada. Saya kurang tahu. Nanti kalau saya sudah dapat. Makanya kalian bikin nabi sendiri, nabi-nabian. Ya enggak lah bang. Gimana? Aduh. Kalau di Kristen kan yang buat itu kan Paulus. Paulus yang utus Paulus Oke, siapa? sekarang begini. Sebagai utusan, malah di Tuhan. Ada nggak tertulis di dalam Bible? Ada kan? Artinya kami membaca di dalam Bible tersebut bahwa Tuhan Yesus memilih Paulus menjadi rasul. Nah, sementara kalian mengatakan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kalian bilang katanya keturunan Ismail jadi nabi, tetapi di Quran tidak ada. Fitnah saja kerjamu. Oke lah, saya punya lagu buatmu. Boleh nggak saya nyanyikan? Boleh? Lagu apa bang? Baik. Lagu apa? Baik, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi. 1, 2, 3. Slim, ayo Slim, jangan main nabi-nabian. Slim, ayo Slim, jangan main nabi-nabian. Ya, kalian tidak boleh main nabi-nabian. Oh, orang yang jadi nabi keturunan Ishak dan Yakub, kamu katakan keturunan Ismail. Masih kita main nabi-nabian. Jadi kamu sudah mengakui bahwa kalian tenang. Jadi kamu sudah mengakui bahwa kamu main nabi-nabian? Ya enggak lah. Nah, ya sudah. Mana di mana ayatnya bahwa keturunan Ismail jadi nabi? Jujur bang ya, jujur. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Baik, kalau gitu belajar dulu. Nanti kalau sudah belajar datang lagi ke sini ya. Semoga kiranya kebenaran menghinggap Tuhan Yesuslah kebenaran. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran. Tetapi orang-orang Muslim menolaknya karena orang-orang Muslim mengikuti yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak pernah. Baik, kita turunkan dulu. Kita beri kesempatan kepada yang lain ya. Silakan. Jadi teman-teman, sepanjang saya berdiskusi ini, saya selalu melihat orang-orang Islam yang seperti itu. Mereka tidak menggunakan Al-Qur'annya, mereka menggunakan Al-Cungur. Cungur. Jadi congornya yang menjadi dalil, bukan Qur'annya. Ya, ayo silakan. Naik ada Mas Gono 86. Mas Gono 86. Malam, bos. Oke, silakan Mas Gono 86, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Mari kalau mau diskusi dengan baik. Jelas. Oke. Mas Gono, Ya. apakah Anda duduk Lagi di rumah, sepertinya setengah duduk setengah tidur atau gimana nih? Enggak, ini mau cari tempat ini. Ya, saya tak cari tempat dulu. Ya silakan. Ini saya di
Rio Bang Yudes. Gimana? Rio. Waduh, sinyalnya parah ini teman-teman. Mas Gono, saya tidak bisa mendengar suaramu dengan baik, Mas Gono. Belum dia sudah macet, teman-teman. Oke, baiklah ya, kita berikan ke. Oke, udah bagus nih. Mas Gono, apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Dengar dengan baik saya. Oke. Dengar baik. Saya konfirmasi satu kali lagi ya, Mas Gono ya. Apakah Anda ini seorang Muslim? Ya. Muslim. Oke. Kenapa orang Islam itu selalu saja kerjanya memfitnah Al-Qur'an? Kenapa? Mana ada orang Islam selalu memfitnah Al-Quran? Nggak ada. Al-Quran itu kitab suci. Nggak ada. Iya, kenapa Anda fitnah? Di mana memfitnahnya di mana? Sebentar. Ini kena peringatan kenapa ini? Oke, sebentar. Nah, ini mau cari tempat aku nih. Cari tempat yang cerah. Oke. Ada. Menurut Al-Qur'an yang menjadi para nabi Yakub. Nah, terus? Kenapa orang Islam memfitnah bahwa ada nabi dari keturunan Ismail? Nah, itu dulu fitnahnya. Silakan. Gini Bang ya. Hmm. Nabi itu semuanya keturunan daripada Nabi Adam. Ya. Mana ayatnya? Mana? Ini kan fitnah lagi kan? Fitnah ini. Gini, tenang. Sebentar, Bang. Tenang dini ya. Tenang, Bang. Diskusi tenang aja, nggak usah gemerungsung. Saya tenang. Gini. Begini. Saya tenang. Yang menjadi dasar di dalam Al-Qur'an, yang menjadi dasar di dalam Islam itu adalah Al-Qur'an, bukan Al-Cungur. Betul. Kalau yang menjadi dasar adalah Al-Qur'an, bukan Al-Cungur, jadi nabi-nabi. Silakan. Loh. Semua itu kan keturunan Adam. Iya, ayatnya yang saya tanya itu ayat. Oh, ayat nggak ada semua. Nah, berarti Al-Cungur. Nabi Ismail. Sungguh Anda itu Loh, Anda memfitnah Al-Qur'an lagi dengan mengatakan yang menjadi nabi keturunan Adam. Kalau keturunan Adam, saya dan Anda keturunan Adam. Kenapa kita tidak jadi Cuman yang salah bahasa, Bos. Oh iya, mana ayatnya? Silakan. Manusia ini keturunan Adam, semua ada yang jadi nabi, ada yang nggak jadi nabi. Oke, baik. Yang menjadi nabi menurut Al-Qur'an itu adalah dari keturunan Yakub. Betul? Tunggu dulu, tak buka dulu Al-Qur'annya sebentar. Oke, silakan ambil Al-Qur'an. Ambil Al-Qur'an sebentar biar saya ketunjuk ayatnya. Yang coba dibuka surat Al-Ankabut ayat 27. Nah, terus? Ya dibuka dulu surat Al-Ankabut ayat ke-27. Iya, teruskan. Teruskan. Anda ada Al-Quran nggak di situ? Katanya punya Al-Quran. Suruh buka nggak mau. Iya, oke. Kenapa Anda tidak mau membuka Quran Anda sendiri? Gimana? Ya udah, terus. Diteruskan. Oke lah, baiklah. Kita berikan dulu kesempatan. Nah, sebentar. Kita berikan dulu kesempatan kepada yang lainnya. Bentar. Aduh, sulit ini teman-teman. YouTube katanya mati. Sebentar. Kita cek dulu. Apakah benar ya? YouTube aman nggak teman-teman? Apakah yang di YouTube aman? Apakah yang di YouTube aman teman-teman? YouTube aman nggak teman-teman?
Aman kok. Oh, orang-orang ini suka memfitnah saja. Aman, 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 aman. Oke. Ada yang ngomong mati, ada yang ngomong aman. Aman kok, aman, aman. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Hussein Saddam, ini belum ada followersnya, belum bisa. Kita kasih naik ada Imam, coba Imam, silakan Imam. Ya Imam, selamat malam saudara Imam. Selamat malam Bang Edis. Ya silakan Imam, nyalakan kamera Anda, ya, silakan. Kita kasih naik ada Al Baihaqi Seafood. Oke, Al Baihaqi Seafood. Era Anda. Al Baihaqi. Halo Al Baihaqi. Apakah Anda mendengar suara saya? Waduh, suaramu putus-putus ini bang. Sinyal bikinan Arab. Aduh. Ayo silakan teman-teman. Pastikan kalau Anda ingin join, ingin ikut bergabung bersama dengan Ustadz Edis TV. Pastikan teman-teman memiliki sinyal yang baik ya. Oke, kita kasih naik ada Septa Purnama. Coba Septa Purnama. Septa Purnama, cek 1 2 3. Oke, Septa Purnama Mansyah. Cek 1 2 3. Selamat malam Junaid Firmansyah. Kerjanya itu kita kena pembatasan nih teman-teman. Dari awal tadi kita udah kena pembatasan. Gak tahu kenapa. Oke, nampaknya ini TikTok tidak merekomendasikan nih. Kita kena pelanggaran sejak awal tadi. Makanya ini tidak direkomendasikan, teman-teman. Ya, teman-teman silakan tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar, klik share, bagikan ya. Supaya direkomendasikan. Iya, nggak bisa nge-repost, nggak bisa nge-repost karena kita dibatasi. Kena pelanggaran. Akhirnya jadi seperti ini. Tidak bisa nge-repost, tidak bisa. Iya. Bagaimana? Apakah kita rungkat dulu baru kita lanjut lagi? Diulang dulu? Nah, pembatasan kita. Oke, mungkin kita rungkat dulu sejenak ya. Tapi sebelum rungkat, sekali lagi teman-teman, kita iklan dulu ya. Oke, teman-teman pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya, bagi teman-teman dengan channel ini, teman-teman yang ingin support channel ini, teman-teman bisa support di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mensupport di situ. Bagi teman-teman yang belum pernah sama sekali mensupport, teman-teman bisa mensupport ya. Saya ucapkan kepada teman-teman yang belum pernah mensupport sama sekali, apalagi sudah nontonnya sudah mau setahun ya. Ini udah mau habis tahun ini, sudah Natalan, Natal ketemu Natal, tidak pernah mensupport sama sekali. Nah, teman-teman sudah bisa mensupportnya. Oke, kita akan ulang, kita akan refresh ulang.
Sebentar ya. Ini kita dibatasi, jadi tidak bisa nge-repost ya. Saya matikan dulu sebentar, nanti saya akan live lagi. Langsung 1 menit saya live lagi ya. Putar ya.